Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan jelasin untuk yang chapter 14. Jadi chapter 14 itu tentang desain dan controlling untuk organisasi internasional. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari salah satu chapter di SDM. Jadi dulu di SDM kalian kan dapat materi tentang kayak job analysis kayak gitu. Nah, salah satu produk dari job analysis itu adalah struktur organisasi, struktur atau desain organisasi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi kita mulai aja. Ini tentang chapter 14, tentang desain dan controlling dari organisasi internasional. Jadi kita mulai dulu dari sifat dasar dari desain organisasi itu sendiri seperti apa. Oke, jadi desain organisasi atau biasa disebut sebagai struktur organisasi itu pada dasarnya merupakan pola keseluruhan dari komponen-komponen atau konfigurasi-konfigurasi struktural yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Jadi kita tahu bagaimana organisasi itu bekerja itu berdasarkan struktur organisasinya. Jadi dengan struktur organisasi kita bisa tahu, jadi yang jadi CEO itu siapa, para manajernya siapa, terus supervisornya siapa, nanti masing-masing supervisor itu tugasnya apa, membawahi berapa anak buah, itu kita ketahui dari struktur organisasi atau desain organisasinya. Kemudian desain organisasi itu pada dasarnya itu merupakan kendaraan dasar, kendaraan gitu ya, vehicle itu kendaraan yang bisa digunakan untuk mencapai strategi, untuk pencapaian strategi tertentu yang nanti perlu diimplementasikan oleh suatu organisasi. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi apa ya, bisa mempengaruhi terbentuknya suatu desain organisasi. Yang pertama itu adalah ukuran, ukuran perusahaannya. Logikanya semakin banyak hal yang harus dikerjakan oleh perusahaan itu, semakin banyak lini produk yang dihasilkan perusahaan itu, semakin banyak karyawan mungkin itu akan mempengaruhi semakin besarnya, semakin gemuknya suatu struktur organisasi. Jadi logikanya gini, kalau karyawannya itu cuma dikit, otomatis struktur organisasinya akan lebih ramping. Jarak kekuasaan antara pimpinan yang paling tinggi dengan mereka anak buah yang yang ada di lini itu jaraknya itu dekat. Tapi kalau karyawannya itu banyak, terus terbagi menjadi banyak departemen, maka itu nanti jarak antara pimpinannya, antara CEO misal dengan pekerja lininya itu bisa jauh sekali. Terus setelah itu ada strategi. Jadi strategi kita udah membahas strategi, ada strategi korporat ya. Strategi korporat itu ada strategi yang single business, kemudian ada strategi yang related diversification, jadi diversifikasi berhubungan. Terus ada satu lagi unrelated diversification, jadi diversifikasi tidak berhubungan. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya strategi sama desain organisasi? Jadi, semakin banyak produk yang dihasilkan, logikanya ya, kalau perusahaan itu hanya mengeluarkan satu produk, dia maka tidak akan punya manajer yang membawahi produk-produk lain. Misal kayak gini, kalau Volkswagen itu kan membawahi beberapa beberapa anak mobil, beberapa anak usaha di bidang otomotif lainnya. Nah, misal Volkswagen punya VW itu sendiri, terus dia punya punya apa ya, Volkswagen itu punya Lamborghini. Nah, itu nanti, bentar, saya nggak terlalu yakin, jadi saya mending cek dulu aja sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Oh, VW punya Porsche, punya Audi, ya punya Lambo juga. Jadi kalau untuk strategi, jadi misal nih kayak VW itu kan punya Lamborghini, terus dia punya Bentley, dia punya si VW itu sendiri, terus dia punya Audi. Nah, maka dia akan punya manajer yang membawahi untuk masing-masing anak usahanya itu. Tapi kalau misalnya nih dia hanya single produk, nah logikanya tidak akan ada manajer untuk produk satu, tidak akan ada manajer untuk produk dua, tidak akan ada manajer untuk produk tiga, yang kayak gitu. Terus teknologi, jadi teknologi ini juga sedikit banyak bisa menyederhanakan fungsi dari suatu organisasi. Jadi kalau misal nih kayak
Kalau misal teknologinya belum canggih, terus perlu manajer sendiri untuk yang mengoperasionalkan mesin. Nah, mungkin untuk mengoperasionalkan mesin bisa butuh 5 orang. Tapi kalau teknologinya udah canggih, udah semua terkomputerisasi, penanggung jawabnya hanya 1 orang, mungkin itu udah cukup. Kemudian ini masalah lingkungan dan masalah budaya. Jadi lingkungan dan budaya saya jadikan satu aja untuk penjelasannya. Jadi misal kita udah belajar culture ya, kita udah belajar peran budaya di bisnis internasional itu seperti apa. Nah, kalau di budaya ini, jadi kita tahu bahwa ada negara-negara tertentu yang budayanya itu mereka lebih ke power distance-nya itu tinggi, power distance-nya itu jauh jarak kekuasaannya. Nah, sedangkan ada negara-negara lain yang jarak kekuasaannya itu pendek. Nah, jarak kekuasaan ini biasanya nanti akan berhubungan juga dengan bentuk desain organisasinya. Jadi kalau untuk jarak kekuasaan yang panjang, yang tinggi, mereka itu kecenderungan nanti bentuk organisasinya pun akan panjang. Beda dengan negara-negara yang memang bentuk jarak kekuasaannya itu rendah. Culture-nya itu memang untuk power distance-nya itu rendah. Nah, kalau yang jarak kekuasaannya itu rendah atau pendek, maka mereka ada kecenderungan desain organisasinya pun akan pendek. Nah, kemudian kita membicarakan fungsi dari desain organisasi. Ada beberapa fungsi dari desain organisasi. Yang pertama, untuk alokasi sumber daya organisasi. Jadi jelas ya, kita tahu nanti yang menghandle uang siapa, terus nanti yang ngurusin mesin siapa, yang ngurusin karyawan siapa, itu kita tahunya dari desain organisasi. Terus yang kedua, untuk penugasan bagi karyawannya. Saya pikir ini jelas karena memang desain organisasi itu adalah hasil hasil penggambaran dari job description, dari deskripsi pekerjaan yang sudah didesain sebelumnya. Kemudian ini yang fungsi ketiga, jadi fungsinya untuk menginformasikan karyawan terkait aturan perusahaan, prosedur yang berlaku, termasuk ekspektasi atau bagaimana karyawan itu akan berharap pada perusahaannya atau pada organisasinya. Jadi misal saya kasih contoh gini, misal ada struktur organisasi yang paling atas itu CEO, nanti di bawah CEO itu adalah manajer keuangan, di bawah manajer keuangan misal ada supervisor pajak, bawahnya supervisor pajak, nanti ada staff. Nah, kalau kalian masuk sebagai staff di perpajakan, berarti kan kalian nanti akan punya ekspektasi, akan punya harapan bahwa setelah sekian lama berkarir di sana, nanti kalian setelah jadi staff akan naik sebagai supervisor untuk bagian perpajakan. Terus kalau udah lama jadi supervisor perpajakan, kalian bisa berekspektasi kalau setelah itu kalian akan jadi manajer keuangan. Nah, lama jadi manajer keuangan, kalian akan punya ekspektasi yang lebih tinggi lagi untuk jadi CEO. Nah, terus yang keempat, ini untuk mengumpulkan dan mentransmit semacam menyampaikan informasi. Jadi dari struktur organisasi kita tuh jadi tahu aliran informasinya itu seperti apa. Jadi misal kayak tadi ya dari CEO, berarti kalau ada info dari CEO akan memberitahukannya ke manajer keuangan dulu. Terus manajer keuangan nanti akan kasih tahu ke supervisor bagian perpajakan. Nah, nanti supervisor yang menghandle bagian perpajakan itulah yang nanti akan memberitahu ke para karyawan lini yang ada di bagian perpajakan. Nah, kemudian ini ya, desain organisasi itu terjadinya itu sebenarnya di mana sih? Ada beberapa tahapan dalam pembentukan desain organisasi internasional. Jadi yang pertama corollary approach ini adalah bahasa translatannya itu pendekatan secara wajar. Terus kalau ini munculnya departemen ekspor, terus nanti ada divisi internasionalisasi. Jadi gini, biasanya suatu perusahaan, kita berbicara dalam hal ini MNC, MNC itu sebelum terbentuk jadi MNC, ya mereka itu perusahaan lokal biasa. Nah, perusahaan lokal yang berkembang jauh, nanti mereka akan melakukan kegiatan ekspor. Nah, jadi ya kalau corollary approach, ini dia masih melakukan kegiatan yang dasar, ya kegiatan dasar perusahaan, ya untuk mendapatkan laba, yang kayak gitu untuk memakmurkan para pemiliknya. Nah, terus nanti setelah mereka secara lokal itu udah bagus, mereka akan berkembang, mereka akan merambah pasar baru,
mereka akan ke luar negeri, sehingga terbentuklah yang namanya Departemen Ekspor. Nah, nanti Departemen Ekspor ini, kita tahu ya bahwa ekspor itu salah satu, ekspor dan impor itu salah satu kegiatan paling mendasar dari bisnis internasional. Nah, nanti setelah terbentuknya Departemen Ekspor, mereka kan kalau hanya ekspor doang, kan itu apa ya? Biasanya kalau di suatu negara tujuan, mereka udah banyak ekspor, nanti MNC akan mempertimbangkan untuk melakukan FDI di sana. Nah, ketika perusahaan itu sudah melakukan FDI di negara asing, di host country, tidak hanya di home country, maka itu terbentuklah yang namanya divisi internasional. Gitu. Jadi yang tadinya perusahaan lokal itu nanti melakukan ekspor atau melakukan impor, sehingga nanti terbentuk yang namanya Departemen Ekspor. Dan nanti kalau udah ekspor berkali-kali, dia kalau udah mempertimbangkan melakukan FDI di negara itu, di host country, maka terbentuklah yang namanya divisi internasional. Ini jadi penjelasannya. Jadi kalau ini tadinya sih penugasan biasa aja ya, jadi penugasan di departemen-departemen yang kalian udah ketahui. Jadi di perusahaan itu ada departemen keuangan, ada departemen pemasaran. Kalau ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri. Ini udah kita bahas juga, macam-macam ekspor kita udah bahas juga. Terus ada divisi internasional. Nah, kalau divisi internasional ini berarti dia sudah mengalokasikan sumber dayanya, ya, udah mengalokasikan sumber daya dan dia itu punya program-program target tertentu di level internasionalnya. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan ke desain organisasi global. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan mempengaruhi tipe dari desain organisasinya. Pertama, terkait areanya. Seberapa baik sih nanti si manajernya, si pemimpinnya itu memahami area tempat dia beroperasi. Terus setelah itu, masalah produk. Nah, masalah produk juga sama. Nanti seberapa jauh sih manajernya itu memahami produk yang akan dia pasarkan. Kaitannya dengan fungsional, kaitannya dengan fungsi-fungsi dalam organisasi, seberapa baik nanti para manajer, termasuk para pekerjanya, memahami fungsi-fungsi dalam organisasi seperti fungsi produksinya, kemudian pemasaran, keuangan, accounting, SDM, dan IT-nya. Nah, kalau bentuknya sendiri, bentuk organisasi global itu ada beberapa. Harusnya di sini ada hybrid nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi ada yang membagi desain organisasi itu berdasarkan produk, ada yang membagi berdasarkan area, berdasarkan fungsi dalam organisasi, berdasarkan karakteristik customer-nya, terus berdasarkan matriks. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa filosofi manajerial. Nanti filosofi manajerial ini akan kita pakai hingga nanti SDM. Jadi filosofi manajerial yang mempengaruhi pembentukan desain organisasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah pendekatan etnosentris. Jadi kalau pendekatan etnosentris itu host country, anak usahanya, itu akan dioperasionalkan secara sama dengan yang ada di home country. Jadi apa yang ada di home country itu dibawa ke host country-nya. Misal nih, Toyota. Toyota itu cara operasionalnya yang di Jepang, itu nanti kalau dibawa begitu aja di Indonesia, maka mereka sudah menerapkan filosofi manajerial yang etnosentris. Nah, kalau yang polisentris, pendekatan yang polisentris, kalau pendekatan polisentris ini nanti masing-masing anak usaha di host country, mereka akan diberikan wewenang untuk mengelolanya sendiri. Jadi kalau etnosentris itu nanti pengambilan keputusan biasanya lebih di home country-nya, segala sesuatu itu diputuskan dulu di home country. Kalau polisentris itu kebalikan. Jadi kalau polisentris itu nanti dia keputusannya menyesuaikan dengan host country-nya. Kalau geosentrik ini nanti pengambilan keputusannya itu secara global. Nah, dia tidak memandang apakah keputusannya itu mengacu pada home country-nya atau pada host country-nya. Jadi kalau misal kalian dengar suara kucing di depan ini lagi banyak kucing, saya nggak tahu ini kucing-kucingnya siapa, jadi saya minta maaf ya. Oke. Nah,
kita bahas dulu yang desain produk global. Jadi kalau desain organisasi berdasarkan produk, itu jelas, berarti nanti dia akan membagi desain organisasinya berdasarkan produk. Nah, kalau dia memproduksi 5 produk, logikanya di bawah CEO, di bawah pimpinan, akan ada 5 manajer untuk menghandle masing-masing produknya itu. Ini ya. Nah, biasanya desain produk global ini adalah contoh untuk yang desain organisasi global berdasarkan customer. Jadi ini contohnya adalah Kodak. Ini di bawah CEO, ini ada corporate staff. Terus terus ini ada general manager. Sorry, ini bawahnya. Oh ya. Oke, mungkin ini kalian agak sedikit bingung kenapa kok ini dibagi, kenapa kok ada GM yang handle Jepang, terus ada yang handle Cina, ada yang handle US dan Kanada, ada yang menghandle area Pasifik, Asia Pasifik, terus ada yang menghandle area Latin Amerika, kemudian Eropa, Afrika, dan Middle East. Jadi ini mereka menganggap bahwa karakteristik pasarnya Jepang itu berbeda dengan karakteristik pasarnya China. Inilah kenapa, walaupun sama-sama di wilayah Asia Timur, untuk Jepang dan untuk Cina, ini berbeda untuk general manajernya. Nah, tapi Kodak itu melihat bahwa karakteristik pasar Amerika Serikat dengan Kanada itu mirip. Inilah kenapa GM-nya untuk GM wilayah Amerika Serikat dan Kanada itu sama. Terus ini, wilayah Asia Pasifik juga dianggap punya karakteristik yang sama, jadi ada GM untuk menghandle wilayah Asia Pasifik. Terus ini ada GM untuk menghandle wilayah Amerika Latin. Terus ini dianggap bahwa karakteristik pasar Eropa, Afrika, dan Timur Tengah itu sama, sehingga general manajernya itu juga hanya ada satu. Nah, terus ini mungkin ini sedikit yang complicated. Jadi kalau untuk yang desain matrix itu dia mengkombinasikan lebih dari satu jenis struktur organisasi. Jadi kalau desain organisasi matrix, mungkin saya kasih contoh aja sambil saya gambarkan. Saya ambil contohnya saya buka Excel aja deh. Jadi kalau desain organisasi matrix, itu tuh biasanya bentuknya itu matrix. Jadi ada grid-nya kayak gitu. Jadi misal dia itu nanti akan mengkombinasikan desain organisasi berdasarkan fungsi dan berdasarkan, saya ambil contoh berdasarkan area deh. Jadi ini kalau yang ke sini, ini dibagi berdasarkan fungsi, ini berdasarkan area. Jadi fungsi nanti misal ada bagian pemasaran, terus ada bagian operasional, terus nanti akan ada bagian keuangan, terus bagian SDM, udah 4 itu aja. Jadi area misal wilayah Asia, terus nanti ada wilayah Australia dan New Zealand, terus misal ada wilayah Amerika Utara, terus nanti misal ada wilayah sama Eropa deh. Nah, kalau matrix itu nanti, jadi tiap pertemuan matrix ini akan ada manajer yang menghandle-nya. Jadi misal di sini ada manajer A. Nah, manajer A ini nanti akan bertanggung jawab untuk pemasaran di wilayah Asia. Jadi dia sifat pertanggungjawabannya itu tidak tunggal, tidak hanya vertikal, tapi juga dia nanti akan bertanggung jawab secara horizontal juga. Nah, A ini karena ada di sini, ya maka nanti dia akan melakukan pelaporan ke manajer yang ada di wilayah Asia dan manajer pemasaran. Terus misal di sini ada B. Nah, B ini nanti akan melakukan pertanggungjawaban terhadap manajer operasional dan
terhadap manajer di region Australia dan New Zealand. Jadi kalau ini lebih apa ya, lebih spesifik, tapi nanti akan ada dual pelaporan kayak gitu. Jadi A ini nanti itu ya akan melaksanakan instruksi berdasarkan manajer di Asia, manajer wilayah Asia, dan nanti dia akan melakukan tugas berdasarkan tugas dari manajer pemasaran. Nah, terus ini ya, kalau B berarti ya nanti dia bertanggung jawabnya menerima tugasnya dari manajer di region Australia dan New Zealand, dan dia akan melakukan kegiatan operasional berdasarkan instruksi dari manajer operasionalnya. Terus di sini ada C. C itu yang nanti dia akan bertanggung jawab ke manajer di wilayah Amerika Utara, dan dia akan melakukan pertanggungjawaban ke bagian keuangan. Terus ada D di sini. Ini sama ya, seperti yang sebelumnya. Ya D ini berarti dia nanti akan bertanggung jawab ke manajer SDM, terus D ini nanti akan bertanggung jawab ke manajer wilayah Eropa. Itu untuk contoh yang matriks. Jadi matriks ini memang sedikit spesial. Biasanya kalau desain organisasi kan bentuknya kayak gini ya. Bentar, di Excel ada bentuk struktur organisasi nggak ya? Oh, ada nih, ada shape. Oh, bukan di shape, di smart art. Nah, biasanya kan dosen organisasi kan kayak gini doang ya. Jadi dia pelaporan itu dari bawah ke atas, terus kalau ada informasi dari atas ke bawah. Jadi misal di sini CEO, terus misal di sini apa ya? Misal di sini manajer pemasaran misal. Terus misal ini manajer operasional. Terus nanti di bawah manajer pemasaran, misal ada bagian advertising, terus nanti misal aja ada bagian sales, bagian penjualan, di bawah manajer operasional, nanti misal ada supervisor produksi. Nah, kalau biasanya struktur organisasi kan bentuknya kayak gini ya. Jadi nanti yang staff advertising itu laporan ya ke supervisor advertising, supervisor iklan. Nanti si supervisor iklannya ini yang melakukan pelaporan ke manajer pemasaran nanti yang melakukan pelaporan ke CEO. Yang kayak gitu. Tapi kalau matrix enggak. Kalau matrix ya kayak tadi. Dia dua. Ya A ini nanti ke pemasaran dan juga ke Asia. Terus nanti B ini ya dia ke operasional, selain ke operasional dia juga ke Australia dan New Zealand. Terus si C ini ya nanti ke keuangan, terus selain itu dia ke wilayah Amerika Utara. Terus nanti si D ini ya ke SDM, terus selain itu D juga ke Eropa. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk yang matrix. Matrix, benar. Saya lihat dulu apakah ada keterangan yang perlu dijelaskan. Oke. Ya, ini cenderung kompleks desain organisasinya. Dia bentuknya berbeda dari yang lain. Terus, oh ya, mungkin ini yang perlu digarisbawahi. Jadi desain organisasi matriks itu cenderung gampang melebur. Mungkin ini terjemahannya paling dekat ya, quiet void. Jadi nanti dimensi barunya itu bisa dibuat, bisa di downscale, jadi bisa ada yang dihilangin kayak gitu. Eliminate juga sama, nanti bisa dihilangkan. Kalau matrix, karena matrix ini cenderung kompleks, ini tuh biasanya dilakukan untuk apa ya? Untuk kegiatan yang sifatnya itu proyek. Biasanya dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya itu proyekan kayak gitu. Ini oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi misal perusahaan itu bisa mendasarkan matriksnya berdasarkan fungsional dan berdasarkan produk. Kalau saya tadi kan menyontohkan berdasarkan area dan berdasarkan fungsional. Terus, nah ini kalau misal tugasnya itu udah selesai, tadi kan saya mencontohkan biasanya matriks itu untuk proyekan kayak gitu.
Nah, nanti kalau tugasnya itu udah selesai, satu proyek itu udah selesai, nanti kalau mau dibikin produk baru atau proyek baru, itu nanti bisa dibuat grup baru. Nah, nanti ini para anggotanya si ABCD tadi yang saya contohkan nanti bisa dipindahkan untuk penugasan yang baru tadi. Ya, jadi memungkinkan pembuatan matriks yang baru. Terus ini kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi ini salah satu kelebihannya bisa membawa keunggulan fungsional, area, dan produk, keahlian masing-masingnya. Terus ini bisa untuk fleksibilitas organisasi, karena yaitu manajer keuangan itu stafnya tidak hanya di keuangan, tapi manajer keuangan itu yang ngurusi wilayah Amerika Utara kayak tadi. Terus ini memberikan akses. Oke. Jadi ini karena dia itu kombinasi lebih dari satu jenis desain organisasi, jadi dia memberikan keuntungan dari jenis-jenis desain organisasi yang digabungkan. Jadi kalau misal kayak saya tadi kan fungsional sama area, ya berarti dia menghadirkan kelebihan fungsi fungsional, menghadirkan kelebihan desain organisasi yang fungsional, dan menghadirkan kelebihan fungsi organisasi yang berdasarkan area. Kalau kekurangannya, nah ini nggak cocok untuk perusahaan dengan banyak produk atau lingkungan yang nggak stabil. Environment di sini itu lebih ke lingkungan eksternal ya. Jadi kalau untuk matriks ini biasanya untuk kayak proyekan kayak gitu. Jadi kalau satu proyek udah selesai, dia mau berganti ke proyek lain, nah nanti kebentuklah matriks yang baru. Terus, nah ini tadi udah saya sebutkan bahwa desain organisasi matriks ini dia akan menyebabkan karyawan melakukan tanggung jawabnya itu kedua arah, ke vertikal, secara vertikal dan secara horizontal. Ini. Jadi kadang satu karyawan itu bisa bertanggung jawab ke banyak supervisor. Hal ini pada dasarnya nggak masalah ya. Kalau supervisornya itu cocok, semuanya itu cocok, keduanya itu cocok pemikiran. Nanti akan jadi masalah kalau supervisor yang satu itu minta apa, terus supervisor yang satunya lagi minta apa yang saling bertentangan. Terus karena memang dia itu harus menunggu keputusan dari dua supervisor yang berbeda, harus menunggu keputusan dari dua manajer yang berbeda, akhirnya terkadang kalau mau ngambil keputusan juga makan waktu lebih lama. Itu kekurangan dari yang desain organisasi matriks. Nah, ini contohnya. Ya, di sini bisa kalian lihat, ini kalau ini contoh untuk fungsional, ini ada marketing, finance, operations, dan human resource. Terus kalau ini berdasarkan ini berdasarkan produk, ada produk ABCD. Hybrid, kalau hybrid itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Hibrida. Jadi kalau hybrid ini dia gabungan sih. Mungkin saya langsung ke contoh aja. Nah, ini contohnya untuk Nissan USA. Ini ya, jadi di bawah chairman dan CEO, ini ada vice president, general manager, dan Infinity Division, di mana mereka itu ngurus masalah marketing and sales. Terus ini ada juga untuk bagian operasional. Terus ada yang menghandle bagian komunikasi. Terus ada yang menghandle general counsel. Terus ini untuk divisi Nissan. Terus ini untuk yang resource development. Terus ini untuk CFO. Oke. Nah, mungkin ini kalian agak bingung kenapa di sini ada yang dibagi berdasarkan divisinya. Terus kenapa kok ada yang pembagian berdasarkan kayak fungsionalnya. Jadi kalau hybrid itu hibrida, jadi dia gabungan. Jadi misal kayak gini. Kita kembali ke contoh yang ini. Jadi misal CEO, di bawah CEO ini dia nanti pembagian berdasarkan fungsional. Jadi misal ini saya tambah di bawah manajer operasional, nanti misal ada manajer keuangan, terus misal di bawahnya ada manajer SDM. Nah, nanti manajer keuangan, harusnya manajer keuangan di bawahnya itu kan fungsi-fungsi keuangan. Nah, tapi misalnya ketika manajer keuangan di bawahnya itu dia menghandle masalah area, jadi manajer keuangan nanti membawahi keuangan untuk wilayah Asia. Terus misal dia membawahi keuangan untuk wilayah Afrika.
Terus nanti akan ada yang ngurusin keuangan untuk wilayah Eropa. Nah, ini kan harusnya kalau kayak gini, orang ini berdasarkan fungsional, kalau bawahnya manajer keuangan kan harusnya nanti yang ngurusin payroll, misal yang ngurusin pajak. Nah, tapi ketika ini berdasarkan area, maka ini udah hybrid. Jadi hybrid itu gabungan dia. Gabungan lebih dari satu jenis desain organisasi. Itu untuk hybrid. Terus, oke. Nah, ini kita bicara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi ada beberapa isu terkait desain organisasi global. Yang pertama itu adalah apakah harus melakukan sentralisasi atau desentralisasi. Terus bagaimana peran dari subsidiary? Subsidiary itu anak usaha. Jadi nanti masing-masing direksi dari anak usaha itu perannya itu sebesar apa? Apakah mereka ada wewenang untuk mengambil keputusan sendiri ataukah nanti keputusannya diambil di pusat? Terus ini juga masalah koordinasinya. Jadi koordinasi itu pada dasarnya adalah proses ya, proses untuk menghubungkan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dan aktivitas yang berbeda dalam fungsi-fungsi dan aktivitas yang berbeda dari grup yang berbeda, unit yang berbeda, dan divisi yang berbeda. Nah, kalau misal jaringan manajemennya itu sifatnya informal, dia biasanya bisa lebih simpel sih nanti. Oke. Saya mungkin langsung ke, saya ke contoh aja deh. Nah, kalau untuk sentralisasi itu kan pengambilan keputusan itu dilakukan di pusat. Jadi kalau misal sentralisasi, kalau untuk ini, nanti arah pengambilan keputusannya itu berarti dia dari CEO, terus dari CEO ke manajer pemasaran, terus nanti manajer pemasaran baru menginfokan ke sales. Saya kasih contoh lain aja deh. Oh, ini. Nah, jadi misal kalau sentralisasi itu kayak ini. Misal ini apa ya, MNC-nya, misal saya ambil Honda aja deh, tadi Toyota udah. Jadi misal Honda, terus Honda itu nanti punya usaha di mana, di Amerika Serikat, terus nanti ada yang di Arab misal, terus nanti ada yang di Australia, terus misal ada yang di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Honda itu asalnya kan dari Jepang. Nah, ketika segala sesuatu, pengambilan keputusan itu dilakukan di Jepang, di home country, Jepang sebagai home country-nya Honda, maka itu adalah sentralisasi. Tapi ketika pengambilan keputusan boleh dilakukan di anak usahanya, di negara tempat dia beroperasi, maka itu adalah desentralisasi. Nah, ketikin aja. Jadi kalau sentralisasi, ini pengambilan keputusan dilakukan di pusat. Nah, kebalikannya, kalau desentralisasi, itu pengambilan keputusannya dilakukan di masing-masing anak usahanya. Masing-masing di host country-nya. Jadi misal kalau desentralisasi, misal deh pabrik yang di Amerika Serikat itu mereka mau melakukan renovasi. Nah, mereka kalau mau renovasi nggak usah nunggu keputusan dari Honda yang ada di Jepang. Kalau misal sifatnya desentralisasi ya.
Jadi pabrik yang di Amerika Serikat kalau merasa butuh renovasi ya udah dilakukan renovasi pada saat itu, pada saat dibutuhkan. Tapi kalau sifatnya itu sentralisasi, maka ketika pabrik di Amerika Serikat ini mau melakukan renovasi, ya dia harus nunggu persetujuan dari Honda yang di Jepangnya. Itu perbedaan sentralisasi dengan desentralisasi. Nah, ini terus kita berbicara controlling. Jadi ini ada beberapa fungsi controlling dalam bisnis internasional. Jadi controlling, fungsi kendali, itu merupakan proses untuk memonitoring, untuk mengawasi. Ini ya, proses mengawasi kinerja yang sedang dilakukan, kegiatan usaha yang sedang dilakukan, untuk membawa perubahan yang dibutuhkan agar organisasi itu tetap bergerak untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, ada 3 level dalam controlling. Yang pertama, kontrol dalam level strategi. Strategi udah kita bahas ya. Jadi ada strategi korporat, ada strategi bisnis, ada strategi fungsional. Terus ada controlling yang level organisasi, dan ada controlling yang sifatnya operation atau operasionalnya. Nah, jadi ini untuk semacam peta jalannya. Jadi ini untuk yang level dalam controlling internasional, yang paling atas tentu kaitannya dengan strategi. Karena strategi kontrol nanti dia akan menentukan bagaimana bisnis internasional itu diformulasikan, bisnis internasional ditentukan, dan bagaimana untuk mencapai tujuan organisasinya. Terus ini kalau kaitannya dengan controlling organisasional, ini kaitannya dengan pusat tanggung jawab, terus kaitannya dengan controlling organisasi secara umum, terus kaitannya dengan kontrol proses perencanaan. Kalau operasional, saya pikir jelas ya, kalau operasional, jadi nanti terkait bagaimana pengadministrasiannya, kemudian terkait bagaimana nanti fasilitas yang ada di pabrik, terus bagaimana nanti SOP atau kebijakan masing-masing tempat usahanya, itu nanti masuk ke operations control. Nah, ini strategi kontrol, ini penjelasannya. Jadi kalau strategic control itu nanti untuk mengawasi seberapa baik sih nanti strategi yang sudah dirumuskan itu bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini ya, dia berfokus pada tujuan utama organisasinya. Nah, bagaimana nanti lingkungan sekitar tempat dia beroperasi bisa mempengaruhi tercapainya organisasi itu secara efektif. Kalau organizational control, controlling dari sisi organisasi, ya berarti fokus ke organisasi itu sendiri. Nah, kalau memang nanti pengambilan keputusannya akan terpusat, ya berarti nanti controllingnya itu sifatnya sentralisasi. Tapi ketika anak-anak usahanya diberikan wewenang, diberikan otonomi untuk mengambil keputusan, ya berarti nanti sifatnya desentralisasi. Nah, di sini disebutkan bahwa desentralisasi itu salah satu bentuk dari organizational control yang paling umum. Jadi sekarang pengambilan keputusan itu tidak harus selalu berasal dari pusat. Anak usaha pun bisa mengambil keputusan. Ini ya, ini kaitannya dengan nanti operasional perusahaan secara keseluruhan, operasional perusahaan atau operasional organisasi secara keseluruhan. Terus ini masih operation. Oh, tadi yang organisasi, sekarang yang operation control, dia fokus pada proses operasional dan sistemnya untuk masing-masing anak usahanya dan unit operasionalnya. Jadi tadi udah saya sebutkan ya. Jadi misal kaitannya dengan fasilitas yang ada di pabrik. Terus nanti pendistribusiannya sifatnya seperti apa, termasuk nanti administratifnya akan seperti apa. Itu masuk ke kendali yang operasional. Ini contoh Nestle untuk ini untuk yang holding, untuk ngurusin anak usaha dan afiliasinya. Jadi ini jadi di satu Amerika aja ini ada banyak titik untuk apa ya ini? Untuk titik-titik controllingnya sepertinya. Nah ini. Kemudian untuk managing controlling-nya, ada gambarnya nggak ya? Oh ya, ada gambarnya.
Jadi mengelola kendali fungsional di bisnis internasional. Jadi yang pertama kaitannya dengan menentukan fungsi controlling itu sendiri, fungsi kendalinya. Jadi kita tuh harus mulai dari menentukan standar kinerja. Apa saya langsung ke sini aja ya? Nah, saya langsung ke gambar aja biar lebih jelas. Jadi ini beberapa tahapan dalam kendali internasional. Karena ketika kita berbicara ranah internasional, kita berbicara area yang sangat luas sekali. Kita akan berbicara produk yang banyak, kita akan berbicara customer yang besar. Jadi bagaimana fungsi kendalinya itu nanti akan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama dari menentukan standarnya dulu, standar untuk kinerja masing-masingnya yang ingin dicapai seperti apa, terus nanti mengukur kinerja yang sesungguhnya, jadi standarnya ditentukan dulu, nanti pencapaiannya seperti apa, nah pencapaiannya itu nanti baru dilakukan pengukuran. Terus nanti dibandingkan kinerja yang tercapai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kita membandingkan tahap ini dengan tahap yang ini. Step 2 kita bandingkan dengan step 1. Terus kalau misalnya nih ada penyimpangan, jadi misalnya standar yang tercapai misal dalam 1 bulan produksinya 100 produk. Ternyata kok yang dihasilkan dalam sebulan itu hanya 85 produk. Nah, karena ada perbedaan jumlah ini, maka perlu dilakukan respon terhadap deviasi itu, terhadap perbedaannya tadi. Nah, terus Nah, ini ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merespon deviasi yang terjadi tadi. Yang pertama dari mengubah standarnya, terus memperbaiki deviasi yang terjadi atau maintain status quo. Jadi kalau mengubah standar yang tadinya standarnya 100 ya udah kita ubah jadi 85. Atau kalau membetulkan deviasi berarti yang tadinya kalau produksinya hanya 85 ya gimana caranya agar produksinya itu bisa tercapai sampai 100. Atau maintain status quo. Jadi ya udah dibiarin aja standarnya tetap 100 dan produksinya yang dihasilkan tetap 85 ya udah biar aja kayak gitu. Terus ini teknik-teknik esensial, teknik-teknik yang penting dalam controlling, dalam fungsi kendali. Jadi ini ada sistem akuntansi, kemudian ada kaitannya dengan prosedurnya seperti apa, terus performance ratio. Jadi kalau sistem akuntansi, sistem pencatatannya, sistem pembukuannya, prosedur kaitannya dengan SOP yang ditetapkan. Terus ada rasio kinerja. Mungkin yang paling gampang itu kalau untuk kayak rasio keuangan ya. Jadi ada DER, ada DAR yang kayak gitu. Nah, untuk masalah controlling ini ada beberapa masalah yang mungkin akan dijumpai. Yang pertama, ada beberapa orang yang biasanya menolak untuk controlling, untuk dilakukan pengendalian. Nah, bisa aja karena memang yang pegang kendali itu mereka itu over control, jadi menggunakan kuasa mereka secara berlebihan, atau mungkin fokusnya itu tidak sesuai. Jadi misal dia itu manajer operasional, kok ngurusin bagian pemasaran. Nah, terus ini bisa aja karena diminta peningkatan akuntabilitas. Jadi kalau akuntabilitas itu tanggung jawab, sebenarnya accountable dan responsible itu sama. Kalau accountability itu ketika diterjemahkan ya tanggung jawab, responsibility itu ya tanggung jawab juga. Tapi kalau accountability itu lebih luas. Jadi misal ketika kalian melakukan kesalahan, nah dan kalian bertanggung jawab atas kesalahan yang kalian lakukan, itu adalah accountability. Tapi kalau misal tanggung jawab itu kalian ketahui di depan, misal kalian di bagian keuangan, keuangan itu nanti melakukan membuat laporan keuangan, terus menyusun neraca, nah itu maka lebih ke responsibility. Tapi kalau accountability, misal kalian salah melakukan catatan keuangan dan kalian bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan itu, maka itu masuk ke accountability. Ini ya. Terus kalau misalnya ada yang menolak untuk dikendalikan gitu, untuk controlling, itu harus apa? Yang pertama bisa dengan meningkatkan partisipasi, jadi sering diajak mengambil keputusan, misal sering diajak melakukan kegiatan lain, atau mungkin delegasikan untuk pekerjaan lain.
Atau mungkin menciptakan sistem kontrol yang jelas dan sesuai fokusnya dan reasonable, beralasan. Alasannya masuk akal. Terus menentukan mekanisme pekerjaannya seperti apa. Terus ini disesuaikan dengan sudut pandang budaya. Oke, jadi itu adalah penjelasan saya untuk chapter 14. Saya nggak tahu apakah kalian jadi paham atau kalian tambah bingung. Saya nggak tahu lah ya. Kalau misal kalian masih bingung, masih ada yang mau ditanyakan, kalian boleh nanya ke saya. Terserah mau nanya kemana, mau nanya di kolom komen YouTube. Kalau pas saya buka terus baru saya reply yang boleh. Kalian mau nanya di grup WhatsApp ya boleh. Di grup WhatsApp grup kelas kita, atau mungkin nanya ke saya secara private itu juga boleh. Itu ya, harapan saya ya kalian paham apa yang saya jelaskan. Semoga kalian nggak tambah bingung ya. Karena kalau saya bingung harus menjelaskannya gimana. Mungkin kalau kalian masih bingung, ya nanti kalau ada waktu ketemu sebelum UAS, sebelum ujian, mungkin bisa saya jelaskan juga. Oke. Gitu ya. Semoga kalian paham, dan nanti kalau kalian ada chapter lain yang nggak dipahami, saya menunggu motornya lewat, jadi biar nggak terlalu bising. Nah, jadi kalau ada chapter lain yang nggak kalian pahami, kalian bisa request lagi, nanti saya bikinkan video penjelasannya. Gitu. Oke, gitu aja mungkin dari saya untuk chapter 14. Selamat siang, dan semoga kalian paham sama penjelasan saya.